Halo sahabat KICC, semangat pagi. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini bersama saya Reni, kita akan membahas tentang COVID-19, topik yang masih selalu hangat diperbincangkan hingga saat ini tentunya. Sebenarnya apa sih COVID-19 itu? Nah, yuk kita cari tahu sama-sama. Saya sudah mendatangkan narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Saya sudah bersama dengan Dr. Artati. Halo Dok, Dr. Artati. Halo Ren, selamat pagi. Halo, selamat pagi Dr. Artati. Apa kabar Dok? Salam sehat selalu. Oke, sehat selalu buat kita semua ya Dok ya. Terima kasih Dok untuk waktunya. Saat ini nih, hari ini kita mau bincang-bincang tentang COVID-19 Dok. Boleh, ya, silahkan. Jadi temanya tentang COVID-19. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang mau kita ajukan untuk Dr. Artati terkait dengan COVID-19. Nah, mungkin kita langsung aja ya Dok ya ke pertanyaan yang pertama. Kalau ngomongin COVID-19 pasti awalnya kita mau tahu nih, apa sih itu COVID-19? Dan mungkin apa benar ya COVID-19 itu ada? Banyak orang nih yang masih meremehkan fakta ini soalnya Dok. Boleh bantu dijelaskan Dok? Oke, saya pertanyaan pertama ya, apa itu COVID-19? COVID-19 itu suatu nama penyakit, ya, kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019. Ya, nah penyebabnya oleh WHO dinyatakan adalah suatu virus baru yang ditemukan, yaitu SARS-CoV-2, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Type 2. Jadi itu adalah suatu nama penyakit ya, COVID-19 itu. Kalau ditanya apa benar COVID itu ada, tentu itu ada ya. COVID-19 itu ada, suatu penyakit itu ada. Virusnya memang tidak kelihatan ya, tapi penyakitnya itu nyata sekali. Mungkin sekarang sudah merebah ke orang-orang terdekat kita ya, tetangga, kerabat, teman dekat, itu sudah mulai ada yang terkena ya. Jadi itu penyakitnya besar sekali dampaknya. Iya, circle-nya udah mulai deket gitu ya Dok ya sekarang ya sama orang-orang terdekat kita nih. Iya, jadi bulan depan nih, bulan Maret ya, itu 1 tahun COVID-19 itu ada di Indonesia. Sudah 600 tenaga kesehatan meninggal karena COVID-19. Merubah seluruh pola hidup kita ya. Kerja dari rumah, sekolah, hari ini kita online juga, itu benar-benar menyatakan COVID itu benar ada. Dan dampaknya benar-benar melibatkan hampir sekarang sudah lebih dari 200 negara. Jadi dikatakan oleh WHO ini pandemi menyebar ke semua negara. Mungkin jadi kalau COVID itu benar ada, tapi virusnya memang tidak terlihat. Ya, oke. Ya, oke. Bisa menjawab. Itu nyata berarti ya Dok ya, sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Untuk selanjutnya nih Dok, kalau memang dia nyata, sebenarnya bagaimana sih Dok mekanisme penularan si COVID-19 itu? Kemudian bagaimana cara kita nih melindungi diri dan orang terdekat kita supaya tidak tertular si COVID-19 ini Dok? Oke. Awalnya tuh dikatakan virus ini tuh awalnya dari hewan, ya, dari kelelawar dikatakan. Tapi dengan berkembangnya waktu, ternyata virus ini tuh bisa menyebar dari satu manusia ke manusia lainnya. Nah, gimana cara menyebarnya? Karena ini mengenai saluran napas ya. Nah, secara langsung bisa juga secara tidak langsung. Kalau yang secara langsung, misalnya gini, saya bicara, itu ada percikan. Nah, kan hanya bicara. Tetapi bagaimana kalau saya batuk, bisa bersin, ya, atau bernyanyi? Nah, percikannya akan sangat banyak. Nah, itu ketika ada seseorang yang sakit terpapar oleh COVID, dia mengeluarkan cairan dan mengenai orang lain. Nah, itu dia menyebar secara langsung. Ada juga dengan cara yang kedua, secara droplet yang tidak langsung. Contohnya seperti ini. Saya hari ini bicara, amit-amit ya, kalau saya misalnya terpapar, maka permukaan meja ini itu bisa kena percikan dari saya. Atau ketika saya pegang gagang pintu, ya, atau ketika saya pegang handphone, nah itu bisa percikan ataupun droplet itu bisa keluar, menempel di permukaan tersebut. Ketika tidak langsung dibersihkan, ketika tidak orang lain memegang tersebut dan tidak langsung cuci tangan dan mengenai mukosa, baik mata, hidung, mulut, nah itu bisa menyebar juga. Jadi secara droplet tidak langsung. Atau mungkin kita tidak boleh salaman saat ini ya. Nah, ketika kita kontak fisik itu juga menyebabkan mudah menularkan dari orang yang sakit ke yang sehat. Ada satu lagi caranya tuh, apalagi Dok? Yang satu ini sebenarnya sempat kontroversi bahwa apakah benar itu virus itu bisa melayang-layang di udara. Disebutnya airborne transmission. Nah, akhirnya
setelah diselidiki ternyata itu benar, tetapi harus ada syaratnya. Syaratnya Kalau apa, Dok? kita berada di ruangan tertutup seperti restoran, di kantor, tetapi tidak ada ventilasi yang cukup dan dalam waktu yang lama, ya misalnya lebih dari 15 menit, nah itu bisa tuh terjadi airborne transmission. Jadi sekarang kita jarang kan makan bareng di restoran, atau saya dan Reni hari ini kita berada di ruangan yang terpisah. Ruangan yang terpisah ya, Dok ya. Jadi kita saling jaga, menghindari terjadinya airborne transmission. Penularan itu ya, Dok ya, melalui udara ya, Dok ya tadi ya, berarti ya. Betul. Tadi pertanyaannya kedua, yang kedua itu bagaimana melindungi diri, Dok? Melindungi diri. Oke, ya. Jadi kalau kita bagaimana melindungi orang lain ya, mungkin yang sudah terkenal kan saat ini sangat populer dengan 3M ya. Jadi pertama harus pakai masker. Pakai maskernya harus benar, harus menutupi hidung dan mulut ya. Kemudian mencuci tangan ya. Mencuci tangannya tuh harus dengan sabun ya, atau dengan hand sanitizer ya. Tujuannya kenapa? Agar virusnya langsung mati gitu ya. Sebenarnya mudah virus itu mati dengan sabun ya. Kemudian menjaga jarak. Kan tadi menghindari droplet ya. Jadi setidaknya minimal 1 meter aja. Satu dengan yang lainnya itu kita jaga jarak. Diharapkan dropletnya tidak mengenai orang lain. Kalau masker tadi, Dok, yang pertama, Dok, sorry saya potong sebentar, Dok. Kalau terkait masker, Dok, masker yang seperti apa ya, Dok? Kan masker nih banyak ya, Dok. Ada masker medis, kemudian ada masker bahan. Nah itu baiknya yang seperti apa ya, Dok, ya, yang direkomendasikan? Ya, syukurlah saat ini masker sudah tersedia banyak ya, dengan harga yang juga lebih terjangkau. Diharapkan sebenarnya memang masker medis ataupun masker kain boleh, tetapi dengan syarat 3 lapis. Itu akan lebih melindungi. Tujuannya seperti itu. Jadi silakan pakai masker kain, tapi lebih aman dengan 3 lapis. Dan kalau memang sudah basah, misalnya sekitar 3 jam, itu sebaiknya ganti ya, Dok ya. Betul. Ya. Oke, kalau masker medis bisa dipakai 1 hari penuh berarti, Dok, kalau yang medis? Sama. Kalau 3 jam biasanya, secara batasnya 3 jam. Tapi kalau memang pas, mungkin perhatikan ya. Kalau orang tuh kadang-kadang bersin ya, dan mereka refleks ketika bersin, maskernya dilepas. Mereka nggak nyaman ketika bersin ataupun terbatuk, langsung refleks maskernya dilepas. Malah nah, dilepas, itu salah itu. Ya. Nah, mungkin saat dia bersin kan memang basah banget ya, langsung diganti boleh. Tapi selama waktu bersin pakai, karena tujuannya kita melindungi orang lain kan dengan masker tersebut. Jadi maskerku melindungimu ataupun sebaliknya. Demikian. Dan berarti setiap harinya tuh baiknya kita memang sediakan masker pastinya lebih dari 1 ya, Dok ya? Ya, lebih aman seperti itu. Iya, oke. Ada tambahan sebenarnya, Ren. Sekarang apalagi, itu Dok? ada istilahnya 5M. Ya, 3M-nya udah benar. Nambah ya, dari 3M nambah sekarang 5M ya, Dok ya? Ya, betul. Jadi tambah 2 lagi tuh. Sebenarnya 2 tambahan M itu lanjutan dari yang 3M. Yaitu menjauhi kerumunan, menjauhi kerumunan, sama membatasi mobilisasi. Nah, sebenarnya kan sama ya, kita menjaga jarak kan artinya menjauhi kerumunan. Ataupun kita tidak banyak mobilisasi, tujuannya agar mungkin kita berada di area yang sebenarnya sekarang ini zonanya zona aman. Tapi karena kita sering berpindah-pindah atau ke area kota yang lebih zonanya lebih merah, itu kita berisiko untuk terpapar juga. Demikian, Ren. Oke, Dok, cukup jelas ya. Nah, sekarang lanjut lagi nih, Dok, pertanyaannya. Jadi, Dok, kalau sudah dinyatakan positif nih, Dok, apa sih yang harus kita lakukan, Dok? Oke, kalau sudah dinyatakan positif ya. Jadi kalau di istilah kedokterannya dikatakan kalau sudah positif itu dikatakan terkonfirmasi, ya. Terkonfirmasi. Nah, ketika dinyatakan terkonfirmasi, sekarang kan bisa dengan swab PCR, swab antigen, apalagi kalau dia memang ada kontak erat, bergejala di swab antigen positif, itu sudah dinyatakan positif terkonfirmasi. Nah, dibagi 2, Ren. Dibagi 2-nya gini, ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala, atau disebut juga orang tanpa gejala. OTG ya, Dok ya. Nah, itu yang banyak tuh, orang tanpa gejala yang kita tahu apakah dia benar-benar positif atau tidak kalau tidak ada dengan swab PCR atau swab
antigen Dan tadi. itu yang bahaya ya dok ya, nampaknya ya OTG ini yang lebih bahaya ya dok ya. Betul, karena kita juga tidak tahu apakah memang positif atau tidak. Iya. Nah, yang bergejala itu kita bagi sebenarnya ada 4. Yang ringan, sedang, berat, dan kritis. Ya. Kalau sedang, berat, kritis pasti diminta untuk isolasi di rumah sakit, bahkan mungkin masuk ICU. Ya. Nah, untuk kamu tanya kalau sudah positif seperti apa? Kalau sedang, berat, kritis sih sebenarnya itu sudah aman tuh di rumah sakit lah ya. Maksudnya bukan aman, sudah ada yang monitor harian. Ya, betul. Nah, kalau yang ringan dan tidak bergejala ini, kalau memang sudah dinyatakan positif seperti apa? Mungkin itu pertanyaan Reni ya. Kalau dia ringan atau tidak gejala harus ngapain? Harus karena biasanya orang kalau ngerasa sehat-sehat aja juga ya udah gitu loh, dia beraktivitas seperti biasa ya kan, tidak melindungi diri lebih lagi. Nah, itu bagaimana ya dok ya? Betul. Jadi kalau yang ditanya kalau isolasi, untuk saya yang misalnya seorang yang sudah positif tapi saya tidak ada gejala, itu sebenarnya boleh nggak sih beraktivitas? Tentu tidak ya. Jadi yang isolasi itu yang ringan dan tidak gejala itu benar-benar isolasi, artinya terpisah dari orang lain. Dia sebaiknya punya kamar tersendiri, kalau bisa punya kamar mandi sendiri, perlengkapan tidak boleh menggunakan bersama orang lain. Ya, jadi itu yang namanya isolasi, terpisah dari orang lain. Bahkan kalau bisa di kamarnya itu ada ventilasi tetap dia berganti udara di ruangannya dia berisolasi tersebut. Dan mungkin yang paling penting adalah sebenarnya yang menentukan dia isolasi itu adalah tetap tenaga kesehatan. Jadi sebaiknya tetap menanyakan ke tenaga kesehatan apakah saya sebenarnya berhak untuk isolasi mandiri di rumah atau tidak. Ya, itu ada penilaiannya. Karena biasanya dokter akan memastikan kamu ada penyakit penyerta atau tidak, gitu ya. Kalau ada penyakit penyerta, biasanya kondisinya dikhawatirkan memberat. Nah, yang diingatkan kalau misalnya memang mau isolasi di rumah, baik yang tanpa gejala maupun yang ringan, itu juga pastikan gizinya tercukupi. Misalnya gini, dia tetap harus makan sehat, makan yang bergizi, ya jangan-jangan di rumah dia bisa makan bebas. Kemudian pastikan dia juga ada asupan suplemen vitamin. Nah, asupan suplemen ini tujuannya adalah meningkatkan pada saat dia kondisinya sedang sakit tersebut. Berarti yang pertama tuh ini ya dok ya, asupan ya, nutrisi ya yang masuk ke dalam tubuhnya ya itu ya, yang harus diperhatikan ya. Itu yang pertama. Selanjutnya dok, berarti tadi selain makanan juga tadi ada vitamin-vitamin juga ya dok ya, untuk bisa memperkuat gitu kali ya. Iya betul, jadi ketika dia isolasi itu selain istirahat yang cukup, makan bergizi, vitamin itu juga boleh, ya boleh disiapkan dari sekarang ya. Mungkin yang paling populer yang sudah diketahui mungkin vitamin C. Ya, vitamin C itu kita tahu itu membantu memperbaiki rusakan tubuh mukosa yang sedang rusak, meningkatkan juga imunitas kita. Nah, itu vitamin C itu dianjurkan, sangat dianjurkan. Bahkan pada saat kita sedang sakit itu bisa dosisnya sampai, kalau vitamin C itu 500 kan yang sering standar biasa, boleh sampai 1000 mg. Itu gunakan sehari ya dok ya, sehari berarti. Sehari setidaknya selama 30 hari. Karena kita nggak tahu ya COVID itu akan membaiknya kapan. Jadi dikatakan gunakanlah selama 30 hari, minimal 30 hari ya. Kemudian yang kedua adalah kombinasi. Jadi bukan hanya vitamin C, sekarang tuh vitamin E, C, vitamin B itu juga boleh kombinasi, itu akan lebih baik. Multivitamin ya dok ya, mungkin nyebutnya ya dok ya. Betul, betul. Terus karena kita di rumah ya, kalau di rumah sakit kan mungkin disuntik ya, vitamin itu disuntik. Tapi kalau di rumah kita asupan sendiri. Terus yang ketiga adalah saat ini vitamin yang ternyata memang terbukti bagus sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah vitamin D. Vitamin D itu dulu belum masuk panduan, tapi saat ini tuh sudah masuk panduan dalam pemberian vitamin bagi orang yang terpapar infeksi. Karena diketahui ternyata vitamin D itu membantu sangat baik dalam daya tahan tubuhnya. Ada satu penelitian nih Ren, dikatakan begini, kalau seseorang dengan kadar vitamin D yang cukup ataupun bagus, itu angka mortalitas atau angka kematian itu rendah sekali. Dan Indonesia
kan vitamin D tahu ya dari makanan dan sinar matahari ya. Iya. Tapi ternyata orang Indonesia tuh takut dengan matahari. Takut hitam tidak dong. bisa. Iya betul, takut hitam. Kan udah cakep-cakep gitu ya. Plek-plek hitam itu bikin khawatir ya. Tapi takut atau juga memang tidak bisa. Mungkin Reni kalau menurut saya ya, kalau kerja itu kan berangkat pagi hari ya, jam 6:30 atau mungkin jam 6, matahari itu belum keluar. Ya, pulang sore. Pulang malam, jam 5, udah sore ya, jam 6, matahari atau udah bahkan terbenam mungkin ya, jam Dok, ya? 8. Kita udah nggak sempet tuh ketemu matahari ya. Bukan hanya kita, anak sekolah, pekerja lainnya, itu umumnya sama. Mereka lebih banyak berada dalam ruangan. Ya, nah itu menyebabkan kita kadar vitamin D bahkan untuk orang yang tinggal di daerah tropis itu kadarnya rendah. Sehingga tambahan vitamin D itu sangat dibutuhkan bagi pasien-pasien yang termasuk yang pasien COVID-19 ini. Demikian, Ren. Berarti makanya ada anjuran harus berjemur gitu ya, Dok ya? Betul. Supaya ya, silakan. Supaya kadar vitamin D-nya terpenuhi ya, Dok ya. Baik, mungkin baik yang sudah terkonfirmasi maupun kita yang dalam kondisi sehat juga ya, Dok ya. Mungkin menyempatkan diri gitu ya, sedikit berjemur setiap harinya ya, Dok. Itu idealnya berapa lama ya, Dok ya, kalau untuk berjemur gitu, Dok? Ya, sebenarnya kan saat ini cuacanya lagi hujan terus ya. Mendung ya. Iya. Kalau bagus, kalau bisa tuh setidaknya pagi ataupun sore itu boleh lah sekitar 15-20 menit ya. 15 sampai 20 menit ya, Dok ya, berarti ya. Ya. Kalau pagi itu jam 8 sampai jam 10 itu masih boleh ya, ataupun sore di atas jam 3. Itu kalau pas mataharinya keluar tuh. Jadi kemarin bagus-bagusnya saya bilang ya buat teman-teman, ayo kita berjemur. Karena kapan lagi? Karena saat ini kan hujan terus ya. Jadi manfaatkan vitamin D boleh dan ditambah dengan berjemur dan beraktivitas. Tetap lebih baik imunitasnya dijaga dengan baik. Oke, terima kasih Dokter Artati. Penjelasannya sangat informatif. Jadi sahabat KICC, ternyata memang vitamin C itu dan vitamin D ya tadi yang ditekankan oleh Dokter Artati itu sangat penting dalam masa penyembuhan COVID-19. Nah, jadi kalau sahabat KICC belum tahu, pastinya kita dari Kalbe ada juga loh produk-produk yang bisa menunjang penyembuhan COVID-19. Kita ada Segafit, kita juga punya Hevit C dan ada Proofd nih. Proofd ini vitamin D3 ya. Jadi pastinya kami dari Kalbe Pharma menyediakan produk yang bisa membantu para pejuang COVID-19 ya untuk mempercepat proses pemulihannya seperti itu. Nah, jadi kalau mau lebih lengkapnya nih terkait produk-produk Kalbe, tunggu ya di next episode kita akan denger nih cerita dari salah satu penyintas COVID-19 tentang perjalanannya saat dinyatakan positif COVID-19. Tapi nanti itu ya. Oke, Dok, terima kasih banyak Dok untuk penjelasannya. Nah, terakhir nih Dok, boleh ya mungkin ya kasih pesan-pesan nih untuk teman-teman, untuk sahabat KICC agar kita semua tetap sehat di masa pandemi sekarang ini, Dok. Silakan, Dok. Oke, udah banyak sebenarnya hari ini bicara ya. yang perlu saya ingatkan adalah kesehatan itu sangat bernilai ya. Iya. Kita mungkin merasa kuat saat ini, tapi kita harus jaga juga orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang tersayang di sekitar kita, yang rentan imunitasnya. Dan itu bisa berat buat mereka. Mungkin kalau yang saat ini kita masih muda itu terpapar, oke. Tapi ketika orang yang sedang imunitasnya lagi rentan, itu mudah jatuh ke kondisi yang lebih berat. Mungkin saya ingatkan saat ini klaster tertinggi itu ada di keluarga. Ya, ketika kita keluar rumah, kita benar-benar jaga jarak, pakai masker. Tapi ketika di rumah, kita lepas masker, bicara bareng, makan bareng. Nah, itu hati-hati. Jadi, benar-benar lindungi diri kita dan lindungi orang-orang yang tersayang berada di sekitar kita. Jangan lengah, jangan jenuh terhadap protokol kesehatan. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa segera mengakhiri pandemi COVID-19 ini dan bisa pulih ke kondisi seperti normal sebelumnya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih ya, Ren.
Iya, Dokter Artati, terima kasih sekali untuk sharingnya pada kesempatan kali ini ya dok ya. Teman-teman pasti sudah banyak ya ilmu yang didapat dari sharing dengan Dokter Artati pada kesempatan kali ini. Jadi buat sahabat KICC, jangan bingung lagi dan jangan pernah sekali-kali menyepelekan keberadaan virus COVID-19 ini. Karena ini benar-benar nyata adanya ya. Yuk kita sama-sama memutus rantai COVID-19 supaya kehidupan kita bisa normal lagi teman-teman. Ya, sayangi diri sendiri, sayangi keluarga dan orang-orang terdekat. Jadi teman-teman tetap patuhi protokol kesehatan. Oke teman-teman sahabat KICC, demikian sharing di episode kali ini. Pastinya sharing ini bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment di YouTube channelnya Sahabat KICC ID. Akhir kata saya Reni pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, and see you on the next video. Bye-bye.